ya, 2 kali kerja, ya. Karena itu apa namanya, saya gabung karena bisa yang kelas ini. Kalau yang nggak bisa ya sudah nasib ya. 1, saya akan evaluasi review hasil UTS. UTS itu memang tidak semata-mata untuk UTS, tetapi justru saya ingin menunjukkan bahwa karya Anda nanti, itu sebagai warming up untuk menulis karya ilmiah, ya. Nah, saya beri contoh seperti ini, ya. Saya bisa share ya? Oke. Oke. Ini satu contoh artikel, judulnya The Effect of Problem-Based Learning Instruction on University Students Performance of Conceptual and Quantitative Problem in Case Concept. Ya. Ini juga bagian dari kurikulum, ya, karena pembelajaran ada dalam kurikulum. Jadi nanti Anda bisa menganalisis kurikulum dari berbagai sisi nanti, ya, di dalam suatu artikel. Mungkin juga berbagai kurikulum di berbagai negara Anda bisa membandingkan kurikulum, tapi harus ada kata matematikanya, ya. Ada kata matematikanya. Kalau matematikanya nanti nggak bisa dipakai untuk Anda naik pangkat nanti, ya. Apalagi kalau artikel ini nanti bisa saudara submit pada jurnal-jurnal yang terindeks. Paling tidak Anda sudah nabung untuk ujian terbuka, ya. Kalau lulus, ya, mudah-mudahan lulus. Nah, siapa yang menjamin lulus? Nggak ada yang menjamin, ya. Ya. Saya nggak mengatakan apa, begini, saya contoh. Mengapa saya beri contoh dalam menulis itu, ya. Itulah strategi bagaimana kita agar di dalam, bentar, ini masih menunggu ya. Oke, ya. Nah ini contoh aja nih ya. Mengapa saya sampaikan beberapa rujukan ya. Ini tidak matematik malah ya. Nih. Chemical educator and teacher have often assumed that success in solving quantitative problem should indicate mastery of a chemical concept. Tapi menurut siapa? Menurut Nahleh 93. Menurut sorry ya. Oh, no, yang bawahnya ya. Ya, yang ini bawahnya ya. However, some researcher seperti Nuremberg and Pickering, Sore, ya, menyarankan bahwa, nah ini maksudnya ini ya, yang kedua ini, bukan yang ini ya. Ini beberapa peneliti seperti Naren, Pickering juga, Pickering, Sore, ya, menyarankan bahwa that this little connection between solving a quantitative problem and understanding the chemical concept behind the problem. Nah ini, yang saya maksudkan ini. Mengapa harus banyak rujukan? Nah ini, karena besok Anda bisa menulis artikel ini akan tampilkan didukung oleh beberapa referen untuk same ideas, ya, untuk ide-ide yang sama, idenya sama, kalimatnya boleh tidak sama, karena ini kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu dikutip gaya bahasa si penulisnya, ditulis itu ya. Jadi kutipan tidak langsung itu ditulis menggunakan gaya bahasa penulisnya. Sehingga kutipan tidak langsung itu menjadi tanggung jawab penulis. Maka pengalaman saya sebagai editor jurnal itu ketahuan kalau orang copy paste dari orang lain atas suatu pendapat yang diulang-ulang.
Jadi dia nggak pernah merujuk. Contohnya Anda tidak pernah baca bukunya si Pickering. Tapi menurut punya orang misalkan Pickering, Anda copy paste, misalnya Gunawan tulis Pickering, terus di copy paste oleh Ratri Pickering, dan nanti akan kena dari plagiasi. Meskipun ada Pickeringnya, meskipun merujuk Pickering. Mengapa? Karena bukan Pickeringnya, tetapi itu style dari writer yang bersama. Maka hati-hati, ya. Maka hati-hati. Sungguhnya sangat banyak jurnal-jurnal itu yang apa namanya, yang kalau kita mencari gampang banget lah sekarang, sangat gampang. Dibanding zaman saya dulu sekolah itu, sangat gampang sekarang. Kalau copy paste jurnal-jurnal gitu ya. Nah, contohnya ini ya, ini banyak, bawahnya nih ya. Dia mengatakan apa? This studies strongly suggested that our current method of teaching chemistry are perhaps not teaching chemistry, but teaching how to get answer to selected algorithmic problem. Menurut siapa? Menurut Nahleh, menurut Naren dan Pickering, sorry gitu aja. Kan banyak. Ini pasti omongannya tidak akan sama. Si sorry sama si Naren Burn pasti tidak sama kata-katanya. Bahkan bisa jadi Anda mengutip pakai bahasa Indonesia punya orang, diinggriskan kan boleh dong. Atau bahasa Jawa diinggriskan kan juga boleh, tapi ya orang-orang kayak saya ya. Ya. Mesti akan menggunakan style dari gaya bahasa kita kan ketara. Ini orang copy paste atau bukan copy paste, karena deteksi dari sebuah tulisan itu akan tergambar dari beberapa lini sebelumnya. Gaya tulisannya. Nah, karena itu natural saja, harus natural saja menulis. Jangan terpancang dari sebuah copy, jangan berpikiran copy paste. Dalam konteks copy paste itu misalkan kita tidak punya rujukan, katakanlah kita tidak punya si Nahleh siapa, tiba-tiba kepengen nunjuk yang sama, jadi Anda nggak boleh begini. Ini kata-kata. Oh, bisa ya sebentar ya. Oke. Nah, nanti kalau saya harus stop ya. Ini saya stop dulu, ini saya copy, saya stop dulu. Saya buka di oh, sorry. Saya tak nah, nih. Sudah kelihatan ya? Nah, Anda tidak boleh begini. Pengen nulis terus nulis Nahleh, Narenberg, Pickering, sorry. Meskipun ini sudah di Indonesia kan, ya. Meskipun ini sudah di Indonesia kan, ini ditranslasikan ini. Ini kan berarti kita copy paste milik dari si penulis tadi ya. Si penulis tadi itu misalkan dari si apa namanya? Si Mustafa Kamal ini ya, Mustafa Kamal University ini ya. Ada di Turki ini ya, ada Mustafa Kamal University. Ini Ibrahim Bek ini dan Mustafa Kamal University, ada Atatürk University ya. Jadi di Turki itu saya ke sana itu semua lembaga berita itu ada gambarnya Kemal Atatürk. Itu apa namanya? Di sudut sekolah ya, sudut pemerintahan itu ada gambarnya Kemal Atatürk. Padahal Kemal Atatürk itu kuburannya itu nggak bisa dikubur itu. Kemal Atatürk itu nggak bisa dikubur. Jasadnya itu kalau dikubur nyumbul terus itu.
Akhirnya sekarang dari Istanbul dibawa ke Ankara. Di Ankara itu jadi Kemal Atatürk itu tidak dikubur, diletakkan di atas itu. Tapi kalau mungkin menurut Mas Gunawan itu pahlawan. Iya, di buku sejarah itu pahlawan modernisasi, ya. Padahal dia itu apa namanya, sebaliknya yang diceritakan. Nah, ini jadi saudara nggak boleh begini, nggak boleh kondisi begini. Kayak saya kembali lagi ke ini jurnal itu kita bisa mantap membaca yang bermakna bahwa yang bermakna bobot tulisan itu sudah didukung oleh banyak referen. Akan kering kalau tulisannya seperti ini. Ini saya tunjukkan seperti ini. Ya. Ini gambarnya nggak keluar atau karena memang sedang repot. Contohnya, kok ya, sebentar. Nanti saya analisis, saya reviewnya nanti. Belum muncul ya? Belum muncul? Belum, Pak. Sudah belum? Pak Iwan malah share screen-nya dari Explore, Pak. Jenengan Pak Iwan di dulu, stop screen dulu, Pak. Betul, saya ngambil dari Explore memang. Harus share screen-nya yang PDF yang sudah terbuka, Pak. Ya, kan saya lagi membuka ini. Bentar. Nggak muncul ya? Tidak muncul? Belum, Pak. Masih proses ini di layarnya. Sudah, Pak. Ini sudah muncul. Ya. Loh. Ya, ini contohnya nih ya. Judulnya Examining Models of Curriculum Development and Processes, ya. Implication for African Educational Heritage and Review. Ya, saya melihat di artikel ini masih miskin dari referen, ya. Kita coba kalau abstrak memang tidak perlu pakai referen. Nah, contohnya ini kita bukanya. Bla bla nih ya. Curriculum is plan, guide learning experiences and intended learning outcome through the systematic reconstruction of knowledge under the auspices of the school for the continuous and willful growth of the learner. Nah, ini boleh Anda kutip ya. Kalau Anda kutip kan Anda nanti bisa dalam kurung. Nah, ini saya sebut bukan itu yang akan tunjukkan, tetapi saya akan menunjukkan ini contohnya ya, bla 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 selesai. Terus model of curriculum development ya. A model is representation or relative presented bla 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 bla. Langsung for example. Nah, ini kan dia meskipun membaca tapi bukan sebagai referensi ya. Dia nulis punya model Taylor ya. Model Wheeler, Nicholas, model Walker, Hilda Taba, dan seterusnya.
Dia bukan review gini ya. RAP Taylor Model of Curriculum Development. Nah, dia analisis punya jadi punya RAP Taylor ini dia analisis bla 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 gitu. Kan tidak ada rujukannya ini ya. Mau ada mungkin rujukannya sedikit ya. Sedikit rujukannya. Contohnya dia hanya merujuk ini kan masih sederhana sekali ya. Reptile consider the step of linear and logical activities. Ya. He saw an inclination towards Skinner behaviorism. Dia pun tidak mengutip ya. Dia hanya mengatakan bahwa reptile mempertimbangkan tahapan-tahapan dalam logika berpikir ya. Dia menunjukkan bahwa menurut teorinya behavior Skinner, John Dewey, tapi dia nggak mengatakan sebagai bagian dari dia hanya ngambil sebuah ide kan, bukan mungkin buku besar itu begitu. Ini dia menulis kekuatan dan ya, ini juga cara menganalisis sebuah kurikulum. Ini contoh artikel untuk menganalisis sebuah kurikulum. Tetapi ini mau saya ini terlalu dangkal gitu ya, dangkal dari rujukan. Strength of Taylor Planning Model ya, kekuatannya apa dari model Taylor ini. Kemudian strength of Villatava Model gitu. Tapi hampir ini rujukannya sangat sedikit sekali ya. Rujukannya sangat sedikit sekali. Anda bisa lihat ini ya. Dia dari Talba ya punya si Ralph itu hampir tidak ada rujukannya. Dia hanya menganalisis ya. Tanpa model kurikulum, process has been criticized for the application difficulty in heterogeneous classroom. Again, tanpa inductive model restricted the development of curriculum or planning to only the teacher rather than to higher authorities. Bla 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 ya. It is a rigid model, dia mengatakan begitu ya. Ini adalah model yang terlalu kaku katanya ya atau laku tajam. Rigid itu bisa rigid lah ya, bahasa Indonesia rigid. Ini model yang rigid katanya menurut si penulis ini ya. The nature of teaching learning being unpredictable, one cannot be sure of the learning outcome. It becomes pertinent at his point the query. As well consider critically the educational status of these authorities who are required to make input guide the teacher. What are the interests? Ya? Apa yang mereka tertarik katanya? Apa yang tertarik? Ya? Whose opinion would they reflect? Ya? What would be their major consideration as they draw their decision? Overall goals are personal and selfish goal. Ya. African educational can be better positioned for more lasting legacy that is evident if the Nigerian situation can be used as a case in the point. Ya, dia hanya kata-katanya dia aja analisis ya, tanpa dukungan dari rujukan. Nah, artinya dia menganalisis secara independen ya. Tapi sepertinya menjadi kering dari suatu rujukan karena semakin banyak kita membaca rujukan itu bisa begini ya. Misalkan begini ya. Si penulis ini mengatakan begini ya. Si penulis Tapas model curriculum process has been criticized for the application ya. Di rujukan akan mengatakan begini ya. Ya, dia ya dapat curriculum process its application difficulty in heterogeneous classroom. Jadi kurikulum model Taba ini pengaplikasinya sangat sulit dalam classroom yang heterogen. Ya.
Kalau ada rujukan akan mengatakan begini, sebaliknya, gitu. Menurut Gunawan, ya gitu ya. Contrary, ya, according Gunawan, mungkin tahun 2021 ini mengatakan bahwa TAPES model kurikulum proses, ya, tidak seperti kata ini ya, apa? Very easy to application in homogeneous classroom. Kalau gitu. Sebaliknya, menurut Gunawan mengatakan bahwa kurikulum tabel ini sangat mudah untuk kelas yang homogen. Heterogen, ya. Heterogen classroom, katakanlah. Ya, application this model is very easy to heterogen classroom. Artinya pendapatnya si penulis ini, ya, author ini atau writer ini mengatakan ini sulit. Ya. Meskipun even though according Gunawan, ya meskipun menurut Gunawan mudah, tapi menurut saya sulit kan boleh-boleh aja. Tapi paling tidak saya sudah baca tulisannya Gunawan bagi writer atau bagi writer sama seperti Gunawan sebagai pembanding. Artinya dalam menulis boleh suatu dukungan, boleh sesuatu yang berkebalikan. Nah, atau tambah lagi ya. Misalkan akan mengatakan begini ya. Si writer ini mengatakan bahwa model kurikulum adalah sulit untuk kelas yang heterogen. Gunawan mengatakan mudah ya. Tetapi ini berbeda dengan si Ratri ya, Rahayu bukan ya. Different with Rahayu ya, itu tahun 2021 ya, yang mengatakan bahwa aplikasi dari model kurikulum TABA ini sangat tergantung pada situasi. Kapan pada kelas homogen, kapan pada kelas heterogen. Begitu. Di dalam satu analisis kita nanti. Ya, jadi analisis saudara dalam satu artikel. Sekali lagi tidak mudah, S3 kok. Ya. Mau tulisannya sampai S1. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ini contoh tulisan yang kering ya, menurut saya sekali lagi. Tetapi ini bisa untuk sampel ya, how to we analyze ya, bagaimana kita menganalisis suatu kurikulum ya. Ini kan sebetulnya nih menguji model kurikulum pengembangan dan proses ya. Implikasinya di pendidikan di Afrika ya, heritage ya. Anda bisa mengambil kurikulum di beberapa negara supaya nggak sama, dianalisis, nanti diterbitkan, tapi harus mengambil dukungan-dukungan yang setara. Ya, boleh di beberapa negara-negara nggak masalah. Ya, jadinya studi dokumen, ya, studi dokumen. Ya riset, tapi riset dokumen membandingkan beberapa dokumen dan analisis. Nah ini sebagai contoh. Nah, ini terbit di mana ini ya? Ini artikel di ya nanti boleh dibaca lah ya. Ini ya, ini jurnal Science, Social Science and Humanities Journal ya. Anda juga boleh jurnal apa aja yang penting ini si bagi Hozi Adrika BC ya dari Victoria Cine Tuko Okali ya. Nah ini apa namanya? Anda nanti menulis ya. Nanti tim menulis saya dengan Pak Mul. Ya, kalau mau dibagi-bagi ya silakan. Anda dengan Pak Mul atau boleh paron-paron boleh lah ya. Nanti dibagi 5-5 ya. 5 dengan Pak Mul, 5 dengan saya. Nah, tapi sebelum habis akan saya baca dulu. Ya. Nah, karena target kita bisa international publish, ya berarti berbahasa Inggris, tapi Indonesia dulu.
Diindonesiakan, nanti kalau sudah bagus, baru diinggriskan. Nanti diunggah, jika unggahannya ya sudah pada international journal yang terindeks, ya terutama yang terindeks, Anda disertasinya yang disangkutkan sedikit saja ini. Ya nanti sudah ada tinggal tepas-tepas bahasanya ya, tepas-tepas ya. Pokoknya kalau semester 1 ini sudah publish artikel internasional, ya, lebih-lebih ada nama pembimbingnya itu, wah itu sudah Anda enak sekali. Enak sekali. Ya. Nanti silakan Anda lebih nggak usahakan yang nggak berbayar lah ya. Usahakan yang nggak berbayar. Nah, ini ya nanti saling berbagi bagaimana kita mengunggah di international jurnal yang sudah punya pengalaman untuk bagaimana memperbaiki hasil review dan sebagainya. Itu nanti saling berbagi ya. Anda silakan berkomunikasi. Saya gimana ya kalau bingung ya, jangan diam saja. Katakanlah Bu Yeni bingung ya tanya sama Mas Gunawan dan sebagainya. Gunawan bingung tanya sama siapa nih bingung kabeh ya wis ora usah ya mosok bingung kabeh. Ya. Saling berbagi ya. Harus saling mendukung ya, karena tidak setiap kita memiliki kemampuan yang sama. Karena disempurnakan dengan bersama-sama ya, karena saudara itu harus berbagi ya. Harus berbagi ya. Bahkan ya, kalau saudara itu sama-sama perguruan tinggi ya, saya sering nyampaikan S3 itu ya, saudara harus menunjukkan performanya ya, self perform ya. Nanti Mas Gunawan tak undang di tempat saya nanti untuk motivasi teman-teman ya siap ya, tapi ora bayaran ya ora apa-apa gitu kira-kira. Tapi sudah paling tidak mempromosikan kawan-kawan. Itu kok masa begitu rekos-rekos tidak. Di luar negeri itu ya, jadi saling menopang. Ya, saya juga undang kawan saya ke sini itu ya Anda bayar. Kalau bisa diikutkan di dana perguruan tingginya. Nah, karena itu kan menaikkan status perguruan tingginya. Ya. Meskipun kadang-kadang tidak setiap kita yang punya akses beraktivitas di luar kampus didukung kawan-kawan, tapi lupakanlah kita itu sifatnya individu sebetulnya. Ya, dalam konteks pengembangan karir itu individu. Anda tidak tergantung sama teman Anda. Ya. Kalau Anda gajinya besar, teman Anda juga tidak rugi. Ya. Sebaliknya, ya, teman Anda besar juga Anda tidak untung. Ya. Bahwasanya nanti di kampus itu tidak ada yang mendukung, itu memang dosen itu punya kecenderungan seperti itu. Jadi kawannya berkarir itu nggak disupport. Nah, itu bahkan bisa membahayakan. Ya. Itu ya untuk saudara ya, kalau saya sudah terlewat soalnya ya, sudah terlewat. Saya dulu juga nggak bayangkan ya waktu masih muda sekolah itu, yang lulus sekolah itu bayangan saya sesuatu yang bagus ya. Bagi saya bagus, bagi orang lain belum tentu bagus. Nah, bagi institusi sebetulnya bagus. Ya. Tahun 99 atau 98 itu saya kan dipanggil S3 itu waktu itu. Itu jangan kampus malah nggak boleh. Ini Pak Iwan, sekarang udah bukan orang matematika, kepegawaian. Pak Iwan ngajar dulu. Masa habis S2 langsung S3 nggak ngajar dulu. Nah,
Akhirnya saya istirahat sebentar itu. Padahal itu institusi itu kan, wong institusi juga nggak bayari loh ya. Wong tidak ada saya juga tidak ada masalah loh ya. Nah, sebetulnya ya, akhirnya saya mengajar dulu. Ini pada saat tahun 90 berapa itu saya mau S3 itu, ya karena saya masih terlalu muda waktu itu. Untuk ukuran yang tua-tua loh, jadi ya sudah tua ya. Untuk ukuran sekarang ya sudah tua ya. Ya terlalu muda karena saya masih di bawah 30 tahun waktu itu. Karena waktu itu tidak ada mahasiswa S2 yang dia sendiri, hampir nggak ada. Semua teman saya beasiswa semua, zaman dulu dosen. Oke, nah bagaimana cara menulisnya supaya nggak kering seperti ini ya? Ini tulisannya menurut saya kering lah ya, kering dari rujukan. Ini ya, meskipun yang menulis PhD. Dari sudut pandang saya sebagai editor sebuah jurnal, ya, editor jurnal. Saya tidak melihat kontennya, ya, saya tidak melihat kontennya, tetapi saya melihat dari reference support, ya, dukungan referensi. Ini yang apa namanya, yang memang ada orang-orang yang menulis tidak pakai referensi, tetapi bukan pada artikel ilmiah, lebih kepada artikel populer, ya, atau buku-buku bacaan ringan yang bisa dirujuk. Ya. Contoh sederhana lah ya, misalkan M.H. Harun Najib, nah itu ya, itu menulis Selilit Sang Kiai ya, kita ada buku gitu, itu buku tahun 90-an. Nah itu nulis nulis begitu kira-kira begitu, mungkin tanpa rujukan begitu, nah, tapi sebuah ide yang mengalir ya, sebuah ide yang mengalir. Tapi itu kategori dalam apa namanya artikel populer saya sebut itu ya. Artikel populer itu yang dibaca itu ringan, itu dia berat kalau dibaca. Tapi kalau ini kan dibaca berat. Anda aja belum pernah baca saya yakin. Karena yang baca bahasa kita membutuhkan saja. Jadi artikel ilmiah itu dibaca manakala dibutuhkan. Tapi coba Anda ibu-ibu itu ya sambil apa laya-laya itu baca sebuah media misalkan tabloid tertentu begitu dibaca judulnya mungkin resiko penggunaan make up terhadap saraf misalkan. Dibaca itu kan ringan itu bacanya. Meskipun itu ilmiah. Misalkan menurut Dokter Andriani ya, dokter kecantikan yang membuka klinik di sebuah kota mengatakan bahwa resiko penggunaan make up terhadap kulit dapat mengganggu sistem persarafan. Itu ilmiah itu, bisa dirujuk. Tetapi ilmiahnya jadi populer karena ditambahi tadi, ya menurut Dokter Andrian yang cantik, wah malah tahu begitu. Dibayar jadi enak. Tapi kalau itu dirujuk menurut Anda, ya mana? Nah, menurut begini, ya dampak make up terhadap kulit bisa mengganggu persarafan dalam kurung. Nah, kalau Andrian Natupele menjadi Natupele kurung 2021 kurung tutup gitu. Harus begitu. Nah, kalau populer tidak harus begitu ya. Menurut Andrian Natupele, dokter kecantikan yang cantik itu mengatakan bahwa gitu. Jadi baca enak. Pertama Mas Gunawan, cantik kayak gitu. Tapi di dalam karyanya nggak boleh, dalam artikel ilmiah yang sifatnya riset begitu, atau dengan artikel telah dokumen itu mesti harus bahasanya bahasa yang baku. Oke, nah, saya akan mereview hasil Anda ya, mereview hasil tugas Anda supaya Anda
tulisannya tidak seperti ini, ya. Sini saya sebut, ini coba bayangkan ya, untuk subtitle, ya. Kalau abstrak memang tidak ada rujukannya, ya. Abstrak itu yang penting ada tujuan. Coba introduction-nya, ada nggak rujukannya? Ya, ini satu paragraf nih, bla 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 sampai the purpose of this work, ya. Ini ada tujuannya, ya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguji beberapa model dari proses of curriculum development, ya, pengembangan kurikulum, ya. Bahwa the idea is to convince ourselves of their suitability in sampai segini nggak ada rujukannya sama sekali ini, ya. Jadi di introduction-nya nggak bisa sama sekali, ya, masih bisa kering, ya. Langsung dia nulis begini juga nggak ngomong apa-apa, dia hanya ngomong model kurikulum, model siap dan sebagainya ini. Ya ini nggak ada rujukan, wong ini yang mau dianalisis kok, mau diuji. Sebagai referensi, dia ada referensi yang diuji. Dan khususnya kita lihat sampai akhir ya Pak ya, untuk Anda. Nah, langsung dia nih, sama ya, conclusion ya. The curriculum development process is a continuous one. It is not one-timer affair because the curriculum is serving a dynamic society. Bla 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 lah begitu ya. Referen, nah tuh. Referennya itu berapa ya? Semakin banyak referensi itu semakin menunjukkan, nah ini kan terbatas sekali referensinya ini menurut saya ya. Ini ya. Bahkan ini referensinya sudah terlalu tua-tua ini ya. Ya, contohnya ini ya, referensinya. Kita lihat tua-tua itu tahun 42 memang yang lama lah ya. Terus tahun 2012 sudah. Tahun 2003 kan sudah selisihnya sudah sekian tahun. Tahun 49 itu karena kurikulum lama ya, kurikulum lama. Itu memang yang buku yang digunakan ya, Raptal tahun 86 yang digunakan. 71 ya, Anda juga belum lahir ya. 62 apa meneh ya. Ya, paham ya? Nah, sehingga kita nanti dalam menulis artikel itu apa namanya? Didukung dengan referensi yang cukup. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang saya contohkan. Saya akan mengambil contoh saja dari pekerjaan saudara. Ya, saya buka dulu biar gampang nanti dari nol. Jangan tersinggung, saya sampling saja. Ya, saya sampling aja. Kelasnya bebas lah, sesuka saya ya. Satu nanti. Ya. Mengapa ini saya ambil? Saya sudah komentari saya sudah komentari di Elena ya. Mengapa ini saya ambil? Karena namanya
file tidak diberi nama, ya, sehingga ya nama filenya nggak diberi nama, namanya UTS apalah gitu namanya, ya, nama filenya. Nah, dua orang sama pada saat saya copy ini kan hari bertumpuk kan harus skip. Nah, ini yang saya skip yang siapa? Ya. Tapi lainnya saya komentari, ya. Jadi Anda kalau file nanti diberi nama supaya saya nggak menulis seperti ini, ya. Ini jadi saya menulis seperti ini. Saya harus nyerang satu ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Masa komputer malah nyerang satu ya, karena siapa yang belum terambil ini ya? Karena tidak ada namanya. Ya, ini bisa ketahuan namanya Jaka, walaupun sudah menikah. Orangnya ada nggak ini? Tadi ada, Pak. Ya, ini sama dengan Bu Yeni apa kelihatannya ya? Saya beri komentar itu, ya. Ini namanya kok nggak ada, nama filenya. Nama filenya di mana kita lihat ya? Ya. Nama filenya UTS apa gitu ya? Oh, nama filenya itu UTS, pengembangan kurikulum dan matematika S3. Nah, itu Jaka. Yang lagi UTS pengembangan kurikulum matematika S3. Nggak ngerti. Nah, terus baru tak stripi. Ternyata kalau nggak salah Bu Yeni ya, Mbak ya. Oke, tadi saya jadikan sampel ya. Mengapa saya jadikan sampel? Karena kok hasilnya hilang. Bentar, kok hilang tadi. Kita lihat nanti pekerjaannya seperti apa ya. Nah, kita lihat ya. Ini saya selalu buat soal seperti ini. Supaya saya tidak diprotes oleh mahasiswa. Lupa, saya kan udah bagus sekali. Ah, bagus, tapi kalau nggak ikut saya, yang menilai biar yang bagus saja. Supaya saya punya ukuran dalam menilai. Supaya adil ya. Kadang-kadang saya ditakuti, wah satu yang bukan Islam ya, saya ada nggak Islam, Agustinus nggak Islam ya, apa niluh gitu. Oh, saya dalam mengoreksi tidak memandang agama ya, karena saya punya kriteria untuk hal yang sama ya. Nah, kita lihat punya Pak Jaka ini. Nah, contohnya begini ya. Wah, ini baru saya baca juga ya. Yang akan saya lakukan berkala dengan merubah proses dan sistem pembelajaran, yakni berusaha agar jika tidak loss learning dan tidak bla 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 bla. Nah, ini kalau seperti ini langsung tidak saya baca. Mengapa? Karena meskipun ada rujukan di sini, rujukan ini adalah lepas dari ide di sini. Ya, jadi Pak Jaka ini saya langsung aja, saya langsung nol gitu bahasanya. Karena mengapa nol? Karena setiap orang bisa punya ide, ya, dan tidak bisa menilai ide seseorang. Ide apapun, ya, karena ide itu abstrak. Jadi tidak bisa menyalahkan seseorang karena sebuah ide. Ya. Tetapi saya tidak menilai ini bukan dari idenya Pak Jaka. Saya melihatnya ini tidak ada rujukan, meskipun di sini tertulis rujukan yang banyak. Paham Pak Jaka?
Tidak di ruangan ini, Pak. Di ruangan ini? Tadi sempat ada, cuma saya cari sudah tidak ada, Pak. Kendala sinyal atau yang lainnya saya kurang paham, Pak. Coba kontak. Ya. Oke. Sehingga saya siap diprotes kapanpun jika melihat tidak puas dengan sebuah nilai. Dan jika saya salah akan saya perbaiki. Tidak sulit memperbaiki sebuah nilai. Sebaliknya, mahasiswa sudah saya beri nilai B katakanlah. Nah, protes saya layani. Kalau protes nanti, kalau nilainya memang harusnya A, saya buat A. Tetapi kalau protes nanti sesungguhnya nilainya C, akan saya jadikan C. Pilih mana? Sekarang nilainya B posisinya. Selama ini tidak ada yang berani protes. Ya sudah Pak, saya terima kasih B. Selama ini. Padahal kalau nilainya itu protesnya benar, Pak. Tapi kan saya bertanya begitu sudah saya cek lagi. Anda juga boleh nanti. S3 pun boleh. Akan saya layani. Nilai itu saya akan simpan terus sampai semester habis. Ini contoh. Saya menilai manual seperti ini. Belum saya buang semester kemarin. Ya, di meja saya di kantor isinya juga banyak pekerjaan mahasiswa. Ini ada nilainya. Berapa nilainya skornya itu? Ini, lihat ini. Ini lihat itu. Ya. Ada 0, ada 10 saya nilai. Kalau Jaka seperti ini, saya langsung nilai 0. Kenapa? Karena bukan karena tidak menjawab. Karena ide ini saya sebut ide yang lepas. Ide yang lepas itu saya tidak bisa menjawab apakah ide itu menjadi salah atau benar. Ya. Karena sebuah ide, dalamnya bahkan sebuah ideologi, kita tidak bisa menyalahkan. Salah menurut saya belum tentu, menurut saya aku benar, saya benar sendiri ya silakan, namanya ide. Tapi masalah itu, contohnya seperti itu, ya. Saya terbuka, nilai terbuka, ya. Ini sebagai contoh. Nah, sehingga kita lihat yang nomor 2, ya. Ya meskipun ada rujukannya seperti ini, ya. Yang nomor 2, ya. Saudara telah beberapa model kurikulum. Jika saudara tunjuk sebagai itu belum berubah. Model yang baik atau model yang menolong, nah menurut siapa? Ya. Oke. Ada yang tanya saya di sini? Ya. Jadi dari aspek ini saya sudah tidak bisa menilai. Ada yang tanya lagi? Nah, mengapa tidak dinilai tadi? Ya, saya tidak bisa mengukur sebuah ide yang sifatnya sangat pribadi, ya, meskipun benar sekalipun. Bahasa agamanya, yang agamanya Islam, ya, pokoknya nek tidak ada rujukan dalilnya, nggak bisa mengatakan suatu baik atau benar. Dalam konteks agama, dalam konteks ini hal ilmiah sama aja. Ya, contoh paling gampang seperti ini. Ya, loh, Anda kok dalam beribadah melakukan ini dan itu, lu kan apa? Oh, kita bisa merasakan kebaikannya kok. Nah, itu. Tapi kan dalam yang beragama Islam, dalam konteks ibadah mahdoh itu kan, kaidah fikih mengatakan Anda tidak boleh melakukan sesuatu kecuali ada tuntunannya, contohnya, dan perintahnya. Nah, itu.
Apa itu? Ngomong begitu juga ada dalilnya. Man amila amalan laisa fa'alihi amruna faharadun. Kan gitu. Sebaliknya, kalau konteks muamalah, kamu lakukan apa saja, yang penting jangan yang dilarang. Gitu. Nah, itu dalam konteks agama. Dalam konteks ilmiah juga sama. Kita tidak bisa mengatakan satu baik. Nah, contoh paling gampang itu ya. No, sholat kan baik. Siapa yang mengatakan sholat nggak baik? Tapi sholat persis di tengah matahari tegak lurus kan nggak boleh. Kan gitu. Oke, jelas ya. Nah, sampai yang ini juga. Nah, artinya ini belum ngerti ya. Nah, ini selalu saya contohkan. Ya. Saya contohkan seperti ini apa? Supaya kita di dalam menulis itu bagaimana merujuk. Ya. Orang Indonesia ini gampang bertengkar itu karena menggunakan carpe diem. Memandang orang lain tidak paham, tapi karena mencari apa? Dia bukan idenya sendiri. Coba kalau kita membuka, mengapa orang-orang seperti itu? Oh, ternyata dia begitu karena dia ikut itu. Nah, mungkin karena ketidakpahaman lah begitu nih. Kita siapa yang lawan nih kita ini? Temannya apa suaminya? Kok ada kepala muncul lagi? Putra saya, Bapak. Ngapunten, Pak. Ya. Jadi saya bisa ambil contoh ya. Saya ambil yang lain ya. Ini saya stop. Saya ambil yang lagi. Ini saya ambil yang kelas sakelnya ya. Kelas baliknya ada nggak yang tak buka dulu biar gampang ya. Sebetulnya juga ini juga bisa ya. Kelas yang tanpa nama juga ya. Ada yang tanpa nama siapa? Oh, Norina Muhtadi. Oh lah ini yang tadi UTS Muhammadiyah Kurikulum Matematika S3 ya. Siapa nih yang aku ini? Sudah saya beri komentar. Mudah-mudahan yang ini, mudah-mudahan yang ini. Mudah-mudahan. Yuk. Bukan Caka lagi ya, Caka lagi. Nah, stop dulu ini. Share. Yang ini mungkin ya. Ini juga tidak ada identity ya. Punya siapa nih kira-kira? Ada nggak orangnya di sini ya? Jangan-jangan orangnya nggak ada lagi. Nggak ada juga orangnya di sini. Masa nggak ada? Agustinus ada nggak? Agustinus ada nggak? Tidak ada, Prof. Mohon maaf, tidak ada, Bapak. Tidak ada. Nah, kok kebenaran orang kabeh wong ini nanti nggak nanti kurangannya ya. Orangnya nggak ada. Ini bukan hanya kebetulan saja ya. Kebetulan saja mengambil tanpa identitas. Artinya yang tidak ada identitasnya dan pada saat mengunggah ya. Jadi mohon maaf Bapak, untuk Pak Agustinus ini sejak hari Jumat minggu kemarin itu sinyalnya lost Bapak. Jadi mohon maaf ini juga beliau belum bisa bergabung seperti itu. Yang di Papua itu Pak. Oh di Papua. Ya. Jadi kemarin belum bisa bergabung. Ini kan saya sudah beri contoh ya. Sudah berarti ini bukan contoh yang baik, tetapi standar saya bisa menilai.
Bukan baik atau buruk, tapi bisa standar. Standar itu kan sebuah ukuran yang bisa menentukan spesifikasi atas suatu objek. Contoh paling gampang sepeda motor, ya, merek X. Sepeda motor merek X itu masih punya standar, ukuran businya, ya, ukuran apa, lahernya mungkin itu. Yang bisa dimasukkan oleh siapa saja sebetulnya asal memenuhi standar, itu sah standar. Nah, saya menggunakan contoh seperti ini, ya. Ini saya beri contoh nih. Ini biasa saya pakai berkali-kali, mungkin yang dulu S2-nya barengan saya juga sudah pernah saya berikan contoh ini, ya. Pertanyaannya kan, ini kan the focus of question, ya. Bagaimana sebaiknya etnomatematika dibelajarkan di sekolah agar efektif? Ada etnomatematika, ada kata efektif. Saya menjawabnya, salah satu cara menerapkan etnomatematika agar efektif adalah dengan menerapkan di kurikulum sekolah. Ini menurut saya. Tapi menurut saya itu tidak hanya kepengen saya saja. Mengapa? Karena menurut Presmek, tidak hanya Presmek, Matang, Zhang Lanzhang, Rosata mengatakan bahwa etnomatematika memiliki potensi untuk diintegrasikan ke kurikulum matematika sekolah sebagai sarana pembelajaran. Karena ini memiliki potensi, saya anggap dia efektif. Tapi saya melihatnya bahwa ide-ide ini didukung dengan suatu penjelasan bahwa atau ini bisa dibalik menjadi seperti ini, ya, ini. Ya. Ini saya buang. Ya, saya buang aja di sini. Ya. Langsung aja begini boleh. Keefektifan itu disebabkan ini saya besarkan aja sengaja ya. Efektifan itu karena matematika memiliki potensi belajar di dalam sekolah sebagai sarana belajar dalam kurung. Boleh nih, ya ketika boleh. Nah, gitu. Nah, itu cukup. Ya. Mengapa ini saya anggap cukup? Karena sekurang-kurangnya pada menjawab Anda sudah mempelajari punya Presmek, punya Matang, punya Zhang dan Zhang, punya Rosata Ore. Bukan pendeknya jawaban, tetapi tersirat bahwa mengatakan agar efektif ada di kurikulum itu sudah mengkaji beberapa kajian. Jelas ya? Nah, besok kalau Anda nulis artikel juga begitu. Dari mana caranya? Kalau sekarang sudah gampang ya. Contohnya ini, mengapa ini ya? However, for curriculum development in mathematics, because of the potential, ya, itu, ini kan tinggal di ini ya, Pres mengatakan ya, etnomatematik provides a viable framework which resonate with the intellectual property bla 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 dan sebagainya ini ya. Nah ini supaya ini saya mengajar Anda satu ini ide ini itu saya bahasakan menjadi bahasa yang ini ya. Jadi tidak sama persis. Terutama saudara yang S2-nya mungkin matematika murni. Ada nggak yang murni? Saya, Pak. Nah, agak sulit itu untuk memaksa seperti ini ya, tapi ini saya belajar kan. Biasanya agak sulit ini matematika murni karena ini ilmu sosial ini. Ya. Jadi kalau purun rapat kudu plek, matematika murni. Ya, di ini tidak harus.
Ada yang tanya mungkin? Nah, keluasan membaca itulah yang saya nilai. Sehingga ini dibutuhkan untuk mengukur bahwa apa yang saudara kutip itu memang dari rujukan yang Anda peroleh. Bayangkan kalau zaman saya ini artikel-artikel secara internasional belum ada, belum banyak, gitu. Harus nulis tangan lagi atau ngetik lagi dan sebagainya. Gitu. Ini boleh begini nantinya. Karena dari seperti ini kalau saya nilai 100 gitu, atau kalau ini 50 saya nilai 20 seperti ini. Nah, ini. Ya, ini aja ini ya. 0, 20, 0, 20 itu aja. Nah. Saya lihat seperti lah kontennya. Kalau kontennya ya nilai 10, 15. Tapi kalau tidak rujukan, saya langsung pusing nanti kalau saya kelasnya ngajar 13 kelas loh, Mas Gunawan. 13 kelas. Ya. Saya masih harus menyetiri beberapa lembaga, ya, lembaga negara yang harus saya tanggung itu. Ya. Tapi saya komplain, saya sederhana sekali. Ini lain. Ya. Nah, termasuk ya kawan-kawan kadang-kadang ya mungkin kok kaku banget ya, tapi ini standar yang harus dan saudara nanti kalau ngajar di pasca atau ya harus punya ide lah gitu kan ya, jangan presentasi nanti dikomentari nanti ilmunya ada di mana ya. Anda kan nanti jadi profesor dan sebagainya ya, maju presentasi ya. Ilmunya yang ngajar di mana untuk ditularkan kepada saudara. Saudara harus menularkan ilmunya kepada mahasiswanya. Nah, ini saya tularkan. Kalau saya lebih ahli ya saya senang. Kalau jadi guru muridnya pinter kan senang. Kalau sesama teman kadang-kadang kebalikannya ya. Temannya pinter kita cemberut ya, Gunawan ya. Temannya pinter cemberut. Aduh, kalau A atau A kayak untuk C ya. Padahal karena belum tahu hakikat. Kalau sudah tahu hakikat ya. Nah, itu mudah-mudahan nilai C ini lebih bermakna dibanding nilai A. Gitu, itu hakikatnya. Termasuk gaji ya, Mas Gunawan ya. Alhamdulillah dapat gaji ke-13-nya hanya 10 juta. Andaikan gajinya 1 miliar, mungkin menikah lagi. Gitu kira-kira ya. Saya bersyukur hanya 10 juta. Kalau yang tidak dapat, tetap bersyukur. Alhamdulillah tidak dapat. Artinya saya harus belajar bersabar. Bersabar itu dapat pahala. Barangkali kebaikan saya tidak mendapat, malah saya tidak maksiat, sehingga mau tanggal 6 sampai 17 nggak boleh mudik, mau setahun nggak boleh mudik. Alhamdulillah, memang tidak ada saran untuk mudik. Begitu. Itu berarti sudah mencapai, itu harus dilatih. Nah, untuk mahasiswa S3, ya, nah S1 belum ya, S3. Ya. Anda S3 itu ngapain dapat maksa-maksa dapat nilai A? Nggak penting. Nggak penting. Udah S3 kok. Minimal nilai harus B, ya, B itu saya 3,0 ya. Anda tidak B nggak lulus itu. Aduh subhanallah, ini kan harus dipaksa ya. Zaman saya aja boleh kok. Saya aja boleh. Mengapa nilainya harus B? Beda. Jadi mohon maaf, 3,0 artinya wong bodoh banget. Bisa jadi begitu lah, minimal B kok. 0 pun jadi B kan? Maka yang nilainya A menjadi tidak bangga. Mau cuma 1 strip saja kok dari B ke A kok. Ya, minimal B kok. Ya, tapi mudah-mudahan dari kebaikan semua lah ya. Diambil hikmahnya saja. Ya. Oke, kita lihat ke bawahnya lagi ya. Ini contoh dari saya. Kita lihat jawabannya ini. Nah,
Nah, ya. Contohnya ini malah, aduh masih kosong ini. Aduh, ini masih kosong ya. Jika SPA itu bagian dari bangun kurikulum, saya akan memperbarui materi kurikulum tanggap rebutan siswa dalam ini. Ya, ini yang namanya, kalau saya membaca di saya baca di karya tulis skripsi atau ini yang kelas sampai berapa ya Mas Gunawan? Ada kuliah lagi habis ini? Jam 11, Pak. Jam 11 ya, sampai jam 11 ya. Pak Isnarto. Sampai jam 11 lah ya. Jadi nah, yang kelas jam 11 nggak mungkin ya. Ya gimana nih? Bagaimana penilaiannya Mbak Ratri ini? Dinilai berapa? Kalau nilai berapa, saya tidak berani komentar, Pak. Tapi kalau ini dibandingkan dengan contoh, ini belum sesuai dengan contoh karena di jawaban ini belum ada rujukan. Kemudian untuk banyaknya rujukan itu kan baru satu, jadi menurut saya bisa ditambah rujukan-rujukan yang lain sehingga menjadi pertimbangan untuk menjawab soal tersebut. Iya, itu tidak saya yang tanyakan, itu namanya saran. Saya tidak minta saran, saya minta ini nilainya berapa. Jawab aja. Kalau menurut standar penilaian 0, selesai. Itu orang Indonesia memang begitu, Mas Gunawan. Ya. Kenapa? Kalau ditanya, kalau jawabnya mengapa? Jawabnya karena. Kalau bagaimana proses, ya hal itu terjadi di dari sebuah proses, kan gitu. Ya, kadang-kadang itu bertele-tele itu ya. Ini saya beri contoh simpel. Ya, bertele-tele kadang-kadang soalnya banyak sekali. Ya. Oh, ini pengalaman saya S3 dulu. Ya, saya punya kawan akrab itu, pintar, cerdas orangnya. Hati-hati kalau bekerja. Suatu saat, wah ujian ya, saya dapat 95, kawan saya dapat 45. Saya tertinggi lah. Ya. Setiap ujian saya tertinggi kelihatannya. Ya. Karena saya apa? Saya itu sederhana. Kalau saya diajar oleh dosen A, saya mengikuti bagaimana dosen A itu menggunakan strategi mengajarnya maupun penilaiannya. Dosen B punya karakter beda, ya saya ikuti dosen B karakter beda. Mengapa? Jangan kayak teori-teori itu yang disampaikan oleh Anda juga mungkin sebagai dosen. Kita harus memahami karakter siswanya, gitu ya bahasanya ya. Yang sebenarnya ya. Iya Mbak Ratri. Bagaimana siswa itu belajar itu harusnya? Subhanallah. Saya balik terus terang aja. Ya. Seorang murid itu karena membutuhkan ilmu, belajarlah dari bagaimana guru mengajar. Kalau punya 10 guru, mudah-mudahan saya akan melakukan 10 model dari guru yang mengajar. Bukan semua harus mengajar sama karepnya murid, tapi balik itu. Yang punya ilmu murid apa gurunya? Ya, Mbak Stiani. Yang punya ilmu itu murid apa gurunya? Loh kok malah manut murid deh? Ya guru sudah tahu mempertimbangkan psikologi siswanya ya sudah dipertimbangkan oleh gurunya. Ngajar SD ya masih nggak sama ngajar kuliah. Kayak sekarang ngajar SD mau yang ngajar mahasiswa S3. Hari ini kita akan mengajar dengan Zoom meeting ya pakai presentasi. SD loh. Aduh subhanallah ya saya lihat anak saya itu. Ini. Ya. Jadi ya tapi diikuti aja, ikuti saja kemauannya ya. Mengapa? Nah, ternyata anak saya lebih pintar dibanding gurunya, saya yakin karena saya juga kalah dalam menggunakan aplikasi. Nah ini aja, jawab aja. Kalau menurut standar tadi ini mungkin belum bisa dinilai, malah boleh begitu. Ya. Jadi bukan disarankan, ya Pak Ratri. Ya Pak, mohon maaf Pak. Ya untuk semuanya. Ya. Oke.
Mungkin kita kalau nomor 1 begini, nomor 2 mesti akan begitu lagi. Kira-kira begitu. Kira-kira mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Ya. Oh, kan? Loh. Oh, ini masih mending ini. Ya. Nah, ini masih mending ini. Ini balik, ini masih mending. Ya. Jangan menggunakan pendekatan no technical, no scientific, no like Austin. Tapi mungkin ini akan seperti profesor dibanding saya mungkin ya. Kan dari Papua atau ini? Ya. Ya. Apa namanya? Untuk pelajaran kita semua tentunya. Nah, besok saudara pada saat merujuk itu tidak sulit sebetulnya karena kita belum tahu strateginya ya. Saya ambil contoh di sebuah buku ini ya. Saya stop start. So, kebetulan yang jadi contoh itu enggak ya. Bukan ada ini ya, ada yang namanya indeks nih. Indeks. Indeks. Anda mencari tentang bagaimana satu implementasi kurikulum itu saja ya, kurikulum implementation. Kan muncul itu di indeks. Bahkan sampai halamannya udah muncul. Ya itu yang diambil saja. Jadi buku tebal-tebal ini ya, mana yang saya lihat ini. Misalnya ini kadang-kadang orang pun ini betul. Ini wah, ini apa ya diwaca mungkin gitu. Atau mungkin wah, bukunya kandel-kandel iki. Ah, macane piye ya, mungkin gitu. Enggak, itu bukan hiasan. Saya akan membaca sering kebutuhan saya. Yang saya bisa mulai dari halaman 1100 dijadi. Yang halaman 1 sampai 1099 tidak saya baca, saya mulai membaca dengan 1100. Mengapa? Saya butuhkan yang di indeks saja. Nah, kadang-kadang itu mahasiswa itu S2 itu protes waktu itu kabarnya Pak Budi, wah Pak kami belajar Pak Iwan mahal sekali. Wah, karena saya betul harus punya buku. Nah gitu kan. Mengapa? Dan begitu saya pakai, saya gunakan untuk dibaca. Karena buku itu dibelinya pada saat ketika kuliah saja. Setelah tidak kuliah itu tidak punya buku. Yang kedua kadang-kadang, wah kami kan bisa dalam buku file Pak. Saya doakan mudah-mudahan komputernya hilang. Nah gitu. Mengapa? File itu tidak salah, tetapi rohnya beda dengan buku. Rohnya dan buku. Itu Mas Gianto, ya. Saya tanya Mas Gianto. Ya Pak, monggo. Ya, membaca Quran, ya, yang ada terjemahannya, sama yang tidak terjemahan, sama tidak? Beda Pak. Oke, stop. Beda. Ya, berbeda. Sebut mushaf. Atau ekstrimnya membaca di HP Quran. Sama. Saya juga punya nih, HP-nya ada Qurannya pasti. Dengan mushaf, ini isi hadis macam-macam ini, ya. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya. Ini kalau saya close itu Qurannya dapat tidak? Kalau saya close. Kan beda dengan mushaf. Demikian juga dengan buku. Buku, mengapa? Ini barang gaib. Nah ini barangnya nyata. Ini bisa dipegang, bisa untuk ngumpul, macam-macam. Beda. Oke, ya. Nah, sehingga apa namanya? Memiliki buku itu juga punya roh tersendiri. Ya.
HP, laptop Anda itu paling berusia berapa? 2 tahun aja udah, aduh, HP-ku jadul. Ini Kadek betul ya, Pak Kadek? Iya. Iya, Pak. Ini HP-ku buang tong sampah gitu. Dia lagi minta suami toh. Udah punya suami? Belum. Ya, minta pokoknya semua kok walaupun udah gajian ya. Kan perempuan kalau gajian kan begitu. Dipegangnya sendiri ya, kalau kurang minta suami. Ya, Mbak Rini. Gajian pegangnya sendiri. Nanti kalau kurang minta ya. Tapi enggak apa-apa, laki-laki ya harus siap mono Mas Sugianto. Ya, Fatipul siap. Berapa saya layani, siap. Masa dimintai Mas Dharma itu diminta, Mas aku minta lagi, oh, siap, minta apa? Tak penuhi. Ya, kalau nggak bisa dalam mimpi. Nah, punya struktur ya, jawabannya itu. Ya. Ya, jadi Anda sekarang nilai sendiri saja ya. Masih ada kesempatan nanti ujian, tapi produknya nanti artikel. Nanti contohnya saya share, boleh lah ini. Contoh ini saya share. Tapi contohnya nggak baik ya, nanti dikira seperti itu nanti yang tadi yang dari Afrika itu. Ya. Jadi Anda boleh milih beberapa kurikulum, jangan sama ya. Jangan sama. Kerjakan menurut versi kita saja, ya, karena apa namanya? Ya, kita berlatih lah ya, knowledge itu memang karya kita, meskipun kita tidak memulai dari 0. Ya. Kita 0 sampai 10, kita mulai dari angka 7. Angka 7 itu kita mulai dengan apa? Ya, bahan-bahan itu kan tidak berselir ruang hampa. Mungkin satu paper itu idenya cuma satu. Apa idenya? Saya akan menganalisis kurikulum itu dari aspek kontennya. Analisis, mungkin kontennya terlalu overlap, apa konten terlalu sederhana, apa kontennya, begitu boleh. Artinya. Jadi misalnya jangan content analysis, misalkan judulnya ya, content analysis content pada kurikulum di mana. Kan ada, wah ini ada orang Indonesia namanya Sugianto masuk review Amerika. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Wong itu barang publish kok. Kalau barang dipublish itu analisis boleh-boleh saja. Anda bisa mengatakan kekuatannya, kekurangannya boleh. Ya. Anda boleh menggunakan metode analisis. Ya. Contohnya tadi itu saya lihat yang itu ada analisis SWOT. Ya, yang berat sisi-sisi kekuatannya boleh. Atau menggunakan POAK. Ya. Atau menggunakan model analisis, silakan. Ya. Saya setiap semester kalau ngajar kelihatannya berbeda. Ya. Tahun kemarin saya menggunakan metode analisis saya sendiri yang saya buat. Nah, tahun ini silakan saudara menganalisis dengan metode apa? Bukan menganalisis SWOT analysis, boleh. POAK juga boleh. Atau metode analisis yang lain silakan. Tapi yang penting bertanggung jawab. Jadi ada method ya, method of analysis ya. Metode analisis ini menggunakan metode ini yang meliputi bla bla bla. Ya. Rujukannya ini sebagai modal saudara dalam ujian terbuka lah ya, ujian terbuka. Sehingga nanti sudah enteng lah ya, sudah enteng dalam. Oke, sebelum saya akhiri kurang 1 menit, saya yang nggak datang saya di WA ya, kelas ini ya. Oh iya Pak, nanti saya WA. Ya Mas Gunawan, kelasnya punya lagi, 19 apa? Kontennya. Ya Mbak Vita ya. Iya Bapak. Oke, nanti saya di WA untuk saya perbaiki. Meskipun ada saya validasi nggak apa, nanti saya bisa perbaiki. Oke, saya akhiri ya. Nanti sudah kajian jam 11. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih.